waktu penuh dengan bahaya. Pembunuh juara. Salah satunya adalah juara bertahan dengan 6 kemenangan berturut-turut. Dalam pertarungan memperebutkan sabuk emas ini. Pendekar pedang Jusu yang bahagia. Bisakah kamu menggunakan kekuatanmu sendiri? Ciptakan mitos 7 kemenangan berturut-turut. Pertama, silakan undang penantang. Dari Filipina, Mario. Izinkan kami memberi Anda tepuk tangan meriah. Sisi bertahan. Pemenang sabuk emas 60 kg. Pendekar pedang Jusu yang bahagia. Pemain biru Mario dari Filipina. 27 tahun, tinggi 170 cm, rekor profesional, 11 pertarungan dan 6 kemenangan. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan kepada Anda pemain merah Jusu, 23 tahun, tinggi 172 cm, rekor profesional, 31 pertarungan dan 25 kemenangan, 10 gol. Wasit pertandingan ini adalah Tuan Wu Weihao. Halo teman-teman penonton, selamat datang di Legenda Mei. Ini adalah kompetisi 60 kg. Jusu dari sisi merah adalah pemilik sabuk emas legendaris 60 kg di Mei. Mario biru. Mario berasal dari Filipina. Dia pemain hebat. Ini adalah awal permainan. Jusu berbalik dan mengayunkan kakinya. Itu untuk mengusir pihak lain. Saya dapat melihatnya dengan jelas secara visual. Mario ini lebih pendek dari Jusu. Tapi bagaimana dengan Mario? Sang pemain, itu MMA dan tinju. Juga melakukan stand-up kickboxing. Jadi menurut kami Jusu tidak akan memberikannya kepada Mario. Peluang untuk pertarungan tinju jarak menengah dan dekat. Tendangan lain. Jelas sekali bahwa Jusu bergerak sangat cepat. Namun ketika kami mendekat, kami baru melihat salah satu taktik Mario. Gunakan saja pukulan kiri dan kananmu sendiri seperti memukul perut dan memukul badan, tubuh Jusu. Namun kami melihat bahwa Mario tidak memiliki latar belakang pelatihan dalam perlindungan lutut jarak dekat. Ya, setelah masuk, Jusu merasa sangat santai. Pegang saja leher ini. Sentakan lutut terus-menerus. Ya, berlutut lagi. Sudah jelas, pukulan Mario ini sangat berat. Tapi sepertinya, tindakanku agak buta sekarang. Saya tidak bisa menangkap Jusu. Dia berharap bisa bersama Jusu. Di mana dua orang, peperangan posisi tatap muka. Namun Jusu terus berkeliaran dan mulai berkelahi. Baru saja, Mario yang pertama melakukan pukulan lurus dengan tangan depannya. Kaki depan Jusu bergerak rendah, menghancurkan kaki pendukung Mario. Bagus, kita dapat melihat Jusu mulai bertarung saat ini. Putar lagi dan ayunkan kaki. Jusu terlihat sangat fleksibel di lapangan sekarang. Ya, sudah jelas, kecepatan gerak Mario saat ini. Saya tidak bisa mengikuti Jusu, tapi saat ini, Jusu adalah tipikal. Saat Jusu mundur, ritme yang dihasilkan lebih bersifat tendangan punggung. Intersepsi Mario. Ya, saat ini, tidak ada lagi metode yang tersedia untuk mengubah situasi ini. Ya. Jusu melakukan pukulan datar dengan tangan depannya. Pindah ke bagian luar tubuh Anda. Kali ini tepat. Tidak memberi lawan jarak dan sudut untuk melawan. Niat ofensif Mario ini sangat jelas terlihat. Ya, pegang kepala Anda dengan tangan ditekuk. Bergerak maju seperti tank. Ya, namun saat ini, rasanya seperti meriam dan nyamuk. Meriamnya harus mampu mengenai nyamuk. Lutut terbang yang sangat akurat. Pukul lawan. Ini juga merupakan aksesoris pada celana pendek Jusu. Sedikit longgar. Ya. Gaya celana pendek Jusu masih sangat kuat hingga saat ini. Jusu adalah pemilik sabuk emas di game ini. Mario berasal dari Filipina. Oke,
Babak pertama sudah selesai. Di game pertama, bisa dikatakan bahwa Jusu bertarung sambil bergerak. Gunakan taktik ini saat berlari. Dapat dikatakan bahwa ini sangat sukses. Namun di saat yang sama, gaya permainan ini sangat melelahkan. Terlalu jelas. Hal ini akan kami lakukan ketika kebugaran fisik kedua belah pihak menurun. Jika kami terus menggunakan metode permainan ini akan berdampak besar pada Anda. Lutut terbang kanan. Jusu sangat pintar. Saat lawan menyerang dengan pukulan depan, sapuan rendah pada kaki depan. Hancurkan kaki penahan gravitasi lawan. Menyapu lawan ke tanah. Serangan mendadak Jusu saat mundur. Sebuah pukulan telak bagi Mario. Jadi kali ini Mario, saat kebugaran jasmani menurun pada game kedua atau ketiga. Jika kita terus menggunakan taktik ini, pastikan untuk memperhatikan pertahanan kepala Anda. Di mana para pemain Mario? Karena saya memiliki berbagai kebiasaan lintas pelatihan. Jadi mungkin untuk beberapa aturan tunggal relatif tidak cocok. Ya. Terkadang saya memiliki terlalu banyak aksesoris di tubuh saya, mempengaruhi jalannya permainan. Menghadapi taktik jelajah fleksibel Jusu, Mario hanyalah salah satunya. Saya mendengar selangkangan ini di tempat kejadian. Mendengar sedikit kesedihan Jusu. Permainan berlanjut. Dihadapkan pada taktik mengembara Jusu yang terus-menerus, Mario seharusnya punya lebih banyak cara untuk menyerang. Sudah jelas, aksi tunggal Mario sendiri. Kematiannya masih sangat berat. Namun dibandingkan dengan taktik Jusu, kecepatannya harus ditingkatkan, dan itu harus melekat. Namun nyatanya kecepatan Mario, setelah Anda bangun, kekuatan fisiknya sendiri tidak cukup untuk mendukungnya. Karena peran seperti ini bukanlah ritme latihannya. Tapi begitu ritme latihannya. Ritme latihan 1, 2, 3. Anda pasti akan merasa tidak nyaman jika permainan dibagi menjadi 1, 2, 3, dan 4. Saat Mario terus-menerus menekan, pastikan untuk tidak ceroboh. Pastikan untuk memperhatikan pertahanan Anda sendiri. Ini adalah pertandingan MMA. Orang yang menyelam mendekat dan memelukku. Sesaat, otakku sedikit terguncang. Ini adalah kebiasaan tindakan. Ya, ini pertarungan MMA. Gerakannya sangat akurat dan standar. Bagus, pukulan tangan depan. Setelah mengocoknya, saya menggeseknya rendah-rendah. Itu karena dia sadar, Jusu ini akan pindah ke sisi lain. Jadi saya menggunakan sisi yang lain untuk melakukan sapuan rendah pada kaki saya. Jangan biarkan Jusu pergi seperti itu. Taktik Mario barusan sangat tepat. Jusu membalas. Setelah melakukan aksinya, dia mengambil aksinya dengan sangat cepat. Karena ini jarang terjadi. Kesempatan untuk tetap berpegang pada Jusu. Ya. Mario harus menggunakan tali ini secara efektif. Lutut terbang ini berasal dari milik Mario. Pipi kiri ini digosok. Posisi ini agak tinggi. Apa yang Mario lakukan barusan setelah Jusu jatuh ke tanah? 2 serangan tinju berturut-turut. Saya juga menderita akibat jejak teknis dari pelatihan MMA saya sebelumnya. Kebiasaan pelatihan. Oke, permainan berlanjut. Ya, ini adalah taktik yang tepat untuk Mario. Jusu segera menyusul setelah 1 klik. Ya, tetap berpegang pada Jusu. Mario ini memang bermain terlalu tergesa-gesa, karena tadi pihak lain berada di belakang pihak lain. Jangan bergerak, Anda sudah menerima kartu kuning. Ya, hati-hati. Jangan terlalu cemas. Ini sebuah kompetisi. Olahraga kompetitif mengembangkan tingkat teknis dan taktisnya sendiri. Menjadi cemas saja tidak cukup. Pelanggaran teknis lainnya seperti ini. Ini sedikit melemahkan teknologi GNP. Anda harus menguasai teknologi ini. Karena ini pertandingan kickboxing, bukan pertandingan MMA. Mario terlihat sangat marah tadi. Orang ini sedikit cemas sekarang. Anda harus memahami jenis permainan apa yang Anda mainkan hari ini. Pertandingan kickboxing adalah pertandingan kickboxing. MMA adalah MMA. Dia sendiri menyatakan penyesalannya. Selama istirahat, Mario pelatih luar lapangan kami. Mario harus tenang. Ya, jika Anda melakukan ini terlalu sering lagi, sehubungan dengan aturan kickboxing, beberapa pelanggaran yang jelas. Saat melakukan pelanggaran, kemungkinan besar akan diadili. Langsung dikirim. Ya, faktanya, baru saja Mario sudah menemukan yang bagus untuk menghadapi Jusu yang seperti itu. Sebuah cara untuk menjelajah. Setiap kali Jusu mengklik dan mengembara. Setelah setiap klik, dia melakukan serangan balik dengan cepat. Dan setelah serangan balik, segera masuk. Jangan beri Jusu kesempatan untuk berlari lagi. Jadi saat bermain game, jangan terbawa suasana. Gunakan pikiran pusing Anda untuk mengontrol teknik dan taktik Anda sendiri. Ini sungguh tidak efektif. Pikiran Anda memengaruhi taktik menembak Anda.
dan itu akan memberikan peluang bagus bagi lawan. Ya, saya berharap itu di putaran ketiga. Awal dari persahabatan ini juga melambangkan awal dari ketenangan. Mari kita lihat apa yang terjadi di paruh kedua game kedua. Beberapa keuntungan perubahan taktis ini bagi Mario. Apakah akan terus berkembang? Tonton Mario menekan terus-menerus. Anda dapat melihat ini. Mario memiliki tubuh yang sangat kuat. Tadi dia sedang melakukan gerakan mengangkat lutut. Jusu menyapu dukungannya dengan sapuan rendah. Pukul kaki pendukung ini sebenarnya tidak ada pengaruhnya. Lihatlah serangan balik Mario yang sangat cepat. Menyapu kaki. Ya, jangan khawatirkan Mario sekarang. Ya, luangkan waktumu. Temukan jarak yang paling cocok untuk Anda. Jusu sekarang menghadapi Mario. Taktik ini telah diubah. Harus melakukan beberapa penyesuaian lagi. Jangan lakukan ini terlalu sering lagi. Setelah satu tindakan adalah output. Gunakan taktik mundur segera. Mario kini berusaha mengejar lawannya. Ayo berduel. Saat ini, Jusun mencobanya. Saya berlari dan bertarung. Tidak akan membiarkanmu menangkapku. Mari bertarung pada jarak yang berbeda. Mario bergegas lebih cepat. Ini adalah salah satu kerusakan Jusu pada kaki pendukung Mario. Saat ini, Mario bergegas maju. Seluruh pusat gravitasi ditekan pada kaki kiri depan. Jadi mudah untuk menghancurkan dukungannya saat ini. Saat itulah Mario menyerang lagi. Lihatlah sapuan depan rendah Jusu. Itu menyerang Mario. Kaki penyangga depan kiri. Hancurkan pusat gravitasinya. Tapi taktik mengembara Jusu saat ini. Mengenai keputusan wasit kita ke depannya. Mendorong serangan aktif pada item ini. Sangat merugikan. Jusu memang bertahan dan melakukan serangan balik. Dimainkan dengan baik. Namun kerusakan sebenarnya terjadi pada lawan. Tidak terlalu besar. Kecuali jika Anda sedang mengembara. Apa yang baru saja kita bicarakan. Serangan mendadak. Ya, tembakan yang sangat akurat. Kamu lihat setiap saat. Serangan balik rendah Mario sangat tepat waktu. Ya. Kedua sisi masuk ke dalam tubuh. Keadaan transisi lintas fase. Kamu lihat, Mario saat ini. Paksa saja Jusu ke tepi tali. Tapi apa? Kali ini jelas merupakan niat taktis. Dihancurkan oleh Jusu. Jusu sekarang melakukan pelukan terlalu banyak. Setelah menyelesaikan aksinya, segera keluar. Bahkan jika Anda mengambil tindakan berulang kali. Ada juga beberapa pukulan berat yang menimpa Jusu sendiri. Itu setelah Anda mengontrol jarak atau menghancurkan keseimbangan lawan. Harus ada lebih banyak tindak lanjut dengan pukulan backhand atau tendangan lainnya. Ya? Jika pelukan terus-menerus ini, pelukan pasif ini, jika terlalu banyak, Anda akan diperingatkan oleh wasit. Ya? Secara relatif, itu terlalu konservatif. 10 detik terakhir. Ada 10 detik tersisa dalam permainan. Kecurangan lainnya. Alhasil, ia dipatahkan oleh pelukan Mario dengan kepala tertunduk. Miliki perasaan tentang game ini. Hanya saja keduanya tidak bisa akur. Seharusnya bukan spesies yang sama, tapi letakkan mereka di ring yang sama. Saya tidak bisa mengejar jika saya mengejar ke depan. Berlari mundur tidak menimbulkan kerusakan fatal pada lawan. Ya, katakanlah ini bukan rasio yang tepat. Saya tidak yakin dengan roda pemintal meriam. Karena serangan Jusun, pastinya lebih berat. Tapi Mario memang terlihat seperti itu. Tidak bergerak secepat itu. Hanya meriam beroda ini. Kecepatan gerakannya sangat lambat. Saya tidak bisa mengimbangi kecepatan terbang lalat ini. Ya, legenda alis Rusia. Kelas 60 kg. Sabuk emas. Hasil akhir dari pertarungan mempertahankan gelar. Wasit nomor 1, 30 hingga 26. Wasit nomor 2, 29 hingga 29. Wasit nomor 3, 30 hingga 27. Selamat kepada pihak merah atas kemenangannya. Selamat, Jusu, berhasil mempertahankan gelar juara.